Rupanya konflik dan permasalahan tentang nasab Ba'alawi yang tidak terkonfirmasi ke Rasulullah Muhammad SAW ini belum selesai juga nih ya. Dikira saya ini udah selesai. Beberapa hari ini saya jarang monitor itu. Perlu saya jelaskan, ini ada beberapa yang belum mengerti sebetulnya nih tentang kenapa terjadinya polemik nasab. Ada yang sudah ngerti, ada yang tidak, lah yang tidak peduli, tapi banyak yang ingin tahu awal persoalannya bagaimana gitu, kronologisnya. Nah ini memang harus dijelaskan nih agar tidak salah paham, salah kamar, salah nilai. Terjadinya Haji Imad membuat tesis ilmiah itu bukan tanpa sebab, tentu ada sebab. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Yang saya amati, yang saya tahu, itu berawal dari ketidakpahaman, ketidakmengertian seseorang, bukan hanya seorang Haji Imad, termasuk saya dan yang lain, tatkala melihat gaya aksi dari beberapa Habib yang beberapa puluh tahun yang lalu lah. Kalau ceramah itu tidak menunjukkan akhlak dan etika yang baik gitu loh. Orang tengah bilang tidak bersifat education. Contohnya seperti ceramah menghujat umaro, menghujat ulama yang dekat dengan pemerintah, disebutnya penjilat, penjual ayat, penjual sorban, dengan hinaan tokoh-tokoh nasional, tokoh negara, dihinakan, direndahkan dengan bahasa-bahasa yang terdengar oleh orang yang menjunjung tinggi nilai etika, moral, ucapan, tindakan, itu sangat miris sebetulnya. Untuk orang Banten ngeri nggak dengan Inggris ngomongna rosa teuing di podium eta, di panggung. Saya tidak tahu apakah oknum Habib ini sedang memamerkan aku loh yang paling berani, aku loh singa beliau, aku loh singa Islam, atau gimana kita. Aku loh orang yang paling berani, siapa engkau, aku tidak takut. Apa begitu gitu ya. Ini jujur aja, saya bertahun-tahun ketika orang tersebut, Habib tersebut muncul, saya kaget loh. Saya orang Banten, tapi yang saya tahu nih banyak juga ya di antara beberapa katanya orang Banten keras-keras ya katanya, ada yang bilang. Tapi tidak gitu-gitu amat gitu loh. Tapi ini bukan orang Banten kok. Waduh, saya bilang orang Banten roh sangat jelemanya gitu. Enak sih, ngeri sih. Pemerintah ditantang, TNI Polri ditantang. Waduh, kayak Indonesia punya dia dan tidak ada yang berani ke dia. Di Indonesia nggak ada yang pintar, hanya dia yang pintar. Di Indonesia nggak ada yang benar, hanya dia yang benar. Di Indonesia nggak ada yang mulia, hanya dia yang mulia. Kayaknya orang Indonesia penakut semua gitu. Kayak seperti itu ya penilaian objektif saya mungkin ya. Objektif, penilaian subjektif saya kali itu ya. Yang jelas itu pernyataan yang tidak patut diucapkan oleh seorang yang ngaku Habib, ngaku dzurriyyat Nabi Muhammad SAW, yang dimana orang Indonesia itu sudah kagum dan sudah
kadung percaya Habib itu dzurriyyat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kadung percaya. Ya kita tahulah sejarahnya kiai-kiai dan ulama-ulama yang sudah dari zaman dulu, bagaimana sikap mereka terhadap Habib kan sudah tahu ya. Kurang bagaimana mereka ya merendahkan diri, tawadu, paham, menyambut dan sebagainya. Kurang bagaimana lah udah. Kalau bahasa orang Barat itu baik mainnya bersikap seperti bujang kanak tuana gitu. Kalau ulama itu memperlakukan Habib seperti itu. Tapi ternyata yang diperlakukan oleh para ulama, para pejuang rakyat Indonesia dari seluruh suku terhadap mereka seperti dianggapnya tidak ada pengaruh bagi mereka, tidak ada pengaruh untuk menghormati siapa. Apa mereka tidak berpikir bahwa di antara pejabat negara ya, yang jadi menteri, yang jadi presiden, yang jadi TNI, Polri, Jenderal, itu kan saudara mereka juga, ada kaitannya dengan saudara para kiai-kiai. Ya ketika para menteri atau siapa pejabat negara, pemimpin negara dihina kan mungkin saudaranya juga nggak terima. Apa dia mikir ke sana gitu ya? Apakah ucapan saya ini akan menyinggung atau tidak? Kita benci ke si A, tapi tolong dilihat kaitannya dengan siapa tokoh ulama yang mungkin menghormati para habaib. Bagaimana nggak ke sana itu? Main hantam aja sikat bro. Nah, banyak sekali lah. Kemudian ini di antara Habib ini ada yang menjustifikasi organisasi ya, contohnya NU, liberalisme dan macam-macam. Kemudian ke partai PKI, bla bla bla. Jadi dari mulut mereka itu mudah sekali memponis ya, bukan menduga, memponis. Luar biasa, melebihi lidahnya seorang kodi hukum gitu. Masya Allah, tabarakallah, ngeri banget. Ya, bagi orang yang punya akal budi etika, nggak usahlah dulu pakai akal budi etika Islam, pakai akal budi etika ketimuran aja, pasti ngiri. Kalau menurut saya, kemudian hal itu sudah jelas bagi mereka yang berawal kagum kepada Habib dari dzurriyyah Nabi, kemudian melihat tingkah laku yang jauh panggang daripada api, jauh langit yang bumi, kayak nama. Akhirnya bertanya-tanya, benar nggak ini dzurriyyat Rasul? Benar nggak ini Habib ini dzurriyyat Rasul? Ya salah satunya diantara, yaitu mungkin yang penasaran itu ya Kiai Haji Madudin itu. Karena beliau orang alim, orang berilmu, orang yang tahu, orang yang sering bergaul dengan dzurriyyat Rasul, yang turunan Wali Songo. Nah, akhirnya mencari sinkronisasi, mencari kebenaran. Nah, untuk memastikan apakah ini benar dzurriyyat Rasul atau tidak gitu. Ya termasuk saya juga sebetulnya melihat Habib seperti itu kurang kurang simpati, bukan kurang tidak simpati, hanya saya tidak melakukan tesis seperti Haji Manudin, tapi penilaiannya hampir sama juga. Apalagi ketika tokoh NU dihina, dicaci maki, waduh, NU yang organisasi sangat besar, sangat berjasa kepada bangsa, negara, rakyat Indonesia, pada agama, itu nggak peduli, disikat habis. Sepertinya NU ini akan dihilangkan supaya organisasi dia aja ini yang paling besar di Indonesia, NU yang sudah besar ditumbangkan, menumbangkan organisasi lain untuk berdirinya organisasi dirinya. Ini aneh. Dan hal yang sangat saya paling tidak suka, paling tersetuju eta, sudah mencaci maki, menghina umaro, pemerintah, negara, bahkan ya organisasi seperti NU dengan menjual ayat, dibungkus dengan menjual ayat, dengan agama, dengan jihad, dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad, mengatakan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ini miris sekali. Padahal saya tahu, jujur aja, saya menilai yang mereka katakan itu sebetulnya bukan lahir dari persoalan agama, sebetulnya bukan, persoalan politik.
Nah, sebetulnya agenda politik, ada oknum yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan politik, sehingga demi kepentingan politik lah mereka kemudian menggunakan agama untuk ceramahnya, untuk manggungnya, agar menarik simpati umat Islam. Ini yang paling saya tidak suka itu. Saya tahu sebetulnya, insya Allah itu politik berawal dari tidak sukanya atau dendamnya atau kecewanya beberapa politisi busuk. Nah, sehingga oknum tersebutlah dijadikan alat untuk menghantam musuh-musuh politiknya. Nah, tidak sadar sebetulnya oknum Habib itu sebetulnya sedang diadu dombakan dengan umaroh yang dia caci maki, pemerintah yang dia caci maki, oknum penjabat yang dia caci maki, dengan organisasi Islam yang dia caci maki. Sebetulnya sudah sedang diadu domba menurut saya. Kalau menurut saya oknum Habib itu oknum Habib yang bodoh sebetulnya, mau jadikan alat-alat politik. Lebih bodoh lagi, dia manut ke politis itu yang bohir, yang bayar dia, kemudian dia menggunakan kalamullah, agama Islam untuk simbolnya, berpakaian Islam. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu yang paling sangat saya tidak suka. Agama dijadikan alat untuk kekuasaan, untuk kemenangan, nafsu menghantam musuh-musuh dari pemesan-pemesannya, politik-politik yang memesan itu. Ini gelisah saya. Masya Allah, saya ini orang yang bodoh pada agama, tapi sangat cinta kepada agama Islam. Ya, sangat tidak setuju seperti itu. Udah mas, saya ini tidak bisa mengagungkan agama Islam, tidak bisa mengagungkan Muslim, kok ini ada oknum bukan membuat Islam itu lebih mulia dipandang oleh seluruh manusia dari seluruh agama manapun, bukan memandang Muslim ini lebih agung oleh akhlak dan perilakunya dipandang oleh seluruh umat manapun. Ini malah agama Islam menjadi semacam, saya bilang nih, dikotori, membuat orang tidak percaya, ragu-ragu terhadap Islam, terhadap Muslim juga begitu. Apakah betul ajaran Islam seperti itu? Apakah betul sikap Muslim seperti itu? Karena kok itu oknum Habibnya begitu, ngomongnya begini. Nah kan gitu, ini efeknya pada agama Islam dan Muslim. Nah itu salah satu akar awal sehingga timbulnya penyelidikan tesis Haji Imad. Nah, termasuk saya pun memonitor itu. Maka oleh sebab itulah lahirlah tesis Haji Imaduddin, bahwa Ba'alawi nasabnya tidak terkonfirmasi, disangsikan Imam Ubaidillah itu sebagai putranya Sayyid Ahmad Muhajir bin Isa. Nah itu kan ramailah jadinya. Itu kronologisnya. Nah, kemudian setelah timbul tesis Haji Imad, bismillah, muncul lagi oknum Habib yang dalam demonya, ya, entah tujuannya apa, tapi yang jelas mungkin bagi orang yang tidak paham akan memahami seolah itu sombong lagi aja. Kami majikan kalian, wah udah kesannya, dan sebagainya. Udah mulai lagi tuh, walaupun mungkin si Habib itu bukan bermaksud untuk majikan, itu artinya bukan majikannya rakyat Indonesia, bukan mungkin ya. Tapi kan ucapan itu karena diucapkan dalam situasi yang tidak pantas, dan ditujukan ke hal yang tidak jelas rupanya, ya wajar kan ada orang menafsirkan ucapan itu untuk dirinya, untuk seluruh suku yang ada di Indonesia, untuk pribumi. Nah seperti itu. Udah mulai lagi tuh, makin ramai lagi aja tuh. Maka itu yang mendorong mungkin Haji Imad untuk membuat tesis ilmiah. Ya, kami majikan kalian. Puncaknya lagi,
Nah, ini Bahar Smith nih. Bahar Smith nih. Dengan sangat gagahnya, sangat hebatnya, luar biasa nih Bahar Smith. Di bulan puasa, yang saya lihat videonya bulan puasa ya. Saya nggak tahu bikin videonya kapan. Sangat berani sekali. Waduh, Masya Allah. Bukan lagi menghantam, mencaci maki oknum umaro yang lain. Bukan lagi itu. Yang tadi, oknum Habib yang tadi, katakanlah bagi kami, baru ngacak-ngacak dapur kami tuh. Saya menilai siapapun dia, oknum Habib yang mencaci maki umaro, yang sengaja menghasut masyarakat, rakyat agar benci kepada presiden, kepada pemerintah, itu saya bilang, itu baru ngacak-ngacak dapur kami. Karena Indonesia, negara ini adalah negara kami. Apapun bentuknya, pemerintah Indonesia adalah tetap pemerintah kami. Indonesia adalah tetap negara kami. Seburuk-buruknya pemerintah adalah pemerintah kami. Seburuknya Indonesia adalah Indonesia kami. Maka kewajiban kami bagi pemerintah yang kurang baik bukan harus dicaci maki, dihujat, tapi yuk diluruskan pelan-pelan, baik-baik dengan etika dan sopan santun seorang Islam. Ulah doang jawara, beres kenana, ulah so jago. Kemudian jika ada tata negara yang kurang baik, yuk dirundingkan baik-baik. Nah, ya, jangan makarep dewek. Nah, gitu. Saya yakin saya dan saudara Indonesia pun ingin pemerintahnya bagus, yang duduk di pemerintah bagus, penguasanya bagus, apalagi negaranya. Yakin semuanya pasti mendukung. Nah, kalau baik-baik, itu nggak usah dibahas agama lah. Bagaimana harus mengucapkan yang baik, sudah tahu semua. Kenapa itu nggak dilakukan? Niatnya baik tapi prosesnya salah. Nah, kembali kepada tadi. Tadi kita anggap itu sudah ngacak-ngacak dapur kami. Pemerintah, penguasa negara kami anggap adalah dapur kami. Ya. Karena kami tinggal di negara Indonesia, di pemerintah Indonesia. Dalam umaro yang sekarang berkuasa di Indonesia, maka dapur kami tinggal di situ. Ya, nyaman atau tidak kan di situ. Kalau diacak-acak ya imbasnya ke kami. Bukan ke kamu-kamu yang oknum Habib, bukan kali. Tapi banyak ke semua nanti imbasnya. Timbul teroris, timbul arogansi, timbul persekusi, timbul intimidasi, timbullah tidak nyaman nanti mayoritas rakyat Indonesia. Ya gara-gara tadi kuar-kuarnya yang ngaku dzurriat Nabi Muhammad tapi tanpa etika, tanpa adab dan etika, tidak memikirkan perasaan orang lain. Seolah-olah dia hatinya paling bersih aja. Nah, kemudian tadi saya bilang kembali pada Bahar Smith. Bukan lagi menduga, tapi memponis ya bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Nah, kalaupun ada dari perempuan atau sarua baeta Wali Songo uga keturunan sama sekali, laki terputus perempuan. Nah, ini sudah bukan lagi ngacak-ngacak dapur kami, tapi sudah merobek ruh kami. Dengarkan tahu dia Bahar, ya. Sudah merobek ruh kami. Yang dibilang juga Wali Songo, 9 wali dikatakan tidak punya turunan. Loh, diponis. Itu ruh kami dirobek. Ruh kami dihilangkan, jantung kami dihilangkan, dinistakan, ditiadakan. Coba pikiran baik-baik. Yang berkaitan dengan nasab kami, keluarga kami. Masya Allah, tabarakallah. Dan nanti efeknya juga kepada keturunan-keturunan kami, kepada keturunan-keturunan dzurriat Wali Songo. Andai kata ucapan Bahar ini dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia, bagaimana efeknya kepada leluhur
Duriat Wali Songo dan kepada nanti generasi keturunan Wali Songo ke depan? Apa tidak berbahaya? Nah, karena ucapan Bahar Smith ini yang memvonis sangat-sangat yakin tanpa ragu, dengan lantangnya, dengan beraninya dalam podcastnya itu, tanpa takut, tanpa gentar sama sekali, seolah tidak peduli menyakiti orang lain, nggak peduli. Masya Allah, saya tertantang bicara, saya tidak terima. Saya harus ngebela Duriah Wali Songo. Saya harus katakan di Indonesia ini masih banyak Duriat Wali Songo, karena saya menyaksikan, karena saya tahu yang perempuan, yang laki-laki. Maka Bahar ini ucapan harus dihentikan. Tidak boleh sekarang dewek ngomong di Indonesia. Nah, oleh karena itulah akhirnya persoalan bertambah. Satu persoalan penelitian ilmiah atau tesis Haji Imaduddin yang mengatakan bahwa nasab Balawi tidak terkonfirmasi pada Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian persoalan Bahar Smith yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, yang sehingga mau tidak mau membangunkan Duriah Wali Songo dengan sendirinya tanpa komando siapapun. Mereka sadar sendiri, mereka bangun, mereka bersatu merapat, diperkenalkan oleh Allah satu persatu. Padahal itu tidak ada yang memandoi. Hampir se-Indonesia, hampir mengakar rumput. Dan saya pantau selama ini di darat, semua simpatisan ulama, jawara, tokoh-tokoh yang bersembunyi, yang tidak, semua muhibbin Duriat Wali Songo dan muhibbin Wali Songo tersinggung. Karena mereka cinta Wali Songo dan mereka cinta Duriat Wali Songo, dan mereka menyaksikan bagaimana Duriat Wali Songo yang ada di Banten, di Jogja, di Jawa, tingkah lakunya tidak seperti orang-orang yang Duriat Nabi, tapi tidak beradab, berakhlak. Mereka tahu mana yang punya akhlak, mana yang tidak. Mereka bukan orang-orang yang gampang ikut terhadap orang yang memamerkan keberanian menantang pemerintah seolah hebat. Tidak, mereka punya akal pikir, punya kewarasan. Patokan mereka adalah ilmu dan akhlak. Bukan sok pamer jago-jagoan, sok berani. Kagak. Berani menurut Islam bukan seperti itu. Singa Islam bukan seperti itu. Singa Padang pasti Islam bukan seperti itu. Ada tempat dan syarat. Akibat ucapan Bahar ini, bersatulah seluruh Duriat Wali Songo dimanapun berada. Mereka bangun, mereka bangkit, karena ruh mereka ditiadakan, jantung mereka diinjak, ditiadakan, dinafikan, dihinakan. Padahal keberadaan mereka karena adanya leluhurnya ya Wali Songo, di mana Wali Songo punya jasa besar terhadap Indonesia, terhadap agama Islam. Sama sekali tidak dihormati. Menghinakan Duriat Wali Songo menurut saya sama saja sudah menghinakan Wali Songo itu sendiri. Ini menurut saya adalah memang sebuah gerakan yang bukan gerakan ngedadak, bukan spontan, bukan, tapi memang sudah gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah gerakan minallah, dari Allah menurut saya. Sebab bersatunya Duriat Wali Songo dimanapun itu tanpa komando. Muncul semuanya. Timbul Duriat Wali Songo yang berani bicara di konten di mana-mana. Yang tidak bicara, dia bicara. Yang tidak biasa berkumpul di darat, berkumpul di masing-masing tempat. Nah, ini sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dihinakan oleh orang yang takabur, orang yang sombong, merasa pintar di Indonesia. Saya ini kalau udah bicara Duriat Wali Songo terbawa suasana. Tapi alhamdulillah, walaupun terbawa suasana, karena memang bicara Wali Songo ya adalah, katakanlah ruh saya juga,
tetap saya bisa bisa menguasai diri. Lidah tetap tidak keluar anjing, babi, nggak ada, setan, nggak ada. Berantang-runtung ke ulama, curut-curut, nggak ada. Gula 2 kilo, nggak ada. Nantang perang, kayak preman, kagak ada. Palo peyang, kagak ada. Hina-hina orang, nauzubillahi min dalik, tidak terjadi kepada Duriyat Wali Songo, apalagi kepada saya dan turunan saya. Semara apapun kita Duriyat Wali Songo semua lindungi dari ucapan-ucapan yang tidak beradab, yang tidak islami. Kenapa Duriyat Wali Songo berani? Yang tadinya tidak berani jadi berani. Kenapa? Karena sudah kadung sakit. Akhirnya yang tidak berani pun, yang tadinya menakutkan, timbul beraninya melebihi si Bahar. Kalau Bahar berani 100, mereka 1000. Nah, karena ruh mereka seperti diadakan dicabut jantung mereka. Maka yang muncul sekarang ini Duriyat Wali Songo yang sudah siap dengan keberanian penuh menurut saya. Insya Allah bisnya dikuat. Insya Allah saya yakin tuh. Sudah penuh keberanian mereka sudah. Ini akibat ucapan kasar dan keras yang tidak tepat, menyakiti orang. Udah seperti itu. Saya katakan kejadian itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oknum Habib yang mencaci maki pemerintah, yang ngajak-ngajak dapur kami, saya harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oknum Habib, si Bahar yang mengatakan Duriyat Wali Songo terputus, saya pun harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya masih, ini mungkin ujian, ini ada cobaan, ini mungkin ada hikmah. Masih begitu saya. Mudah-mudahan selesai, walaupun memang harus bereaksi. Masih begitu saya. Masih tidak terlalu terlalu menjadi sebuah persoalan sangat prinsipil lah ibaratnya. Walaupun sudah prinsipil sebetulnya, tapi masih berharap mudah-mudahan jangan ada lagi persoalan yang lain gitu ya. Lagi berharap seperti itu, muncul dari daerah di Banten ada kiai dengan lantangnya berceramah nggak tahu di mana. Masya Allah, saya ngelus dada. Seorang kiai yang ditokohkan oleh orang-orang yang menokohkannya, yang dipandang seorang ulama besar katanya. Masya Allah, yang saya sendiri kagum atas ngajinya. Masya Allah, tidak disangka, tidak diduga. Saya ngelihat di YouTube berbicara yang sangat-sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang kiai yang saya kiai besar dibesarkan katanya, yang ditokohkan katanya, sangat tidak pantas, sangat tidak. Dan tidak lazim diucapkan oleh seorang ulama Banten, tidak lazim. Seganas-ganasnya umpamanya, ya, sekeras-kerasnya ulama Banten, saya jarang mendengar ulama Banten berbicara yang menurut saya itu tabu, karena bicara di hadapan umum ya, di hadapan umum. Gugurlah tampilan akhlak dan adab berbicara itu. Padahal akhlak di atas ilmu. Padahal kan seorang ulama itu yang paling utama kepada masyarakat kan ngasih contoh akhlak. Berarti ucapan yang baik seperti apa dan sebagainya kan itu. Ternyata itu tidak. Yang saya sedih
ini terkenal Kiai Banten loh, ulama Banten. Waduh, jadi buruk lagi nih Banten. Di mana Banten ini sudah didoakan, diberkahi, dikaromai oleh Sultan Banten Hasanuddin menjadi Banten yang membanggakan saya, mercusuarnya Indonesia, dihargai, citanya marwahnya sangat luar biasa dari zaman dulu, zaman Wali Songo sampai sekarang. Ini harus, maaf, menurut saya ini kelabu akibat ucapan Kiai tersebut. Tahu nggak apa ya yang buat saya sangat kaget sekali. Kaget. Alabatan kagetna leungit duit 1 miliar kapendak deui dia kagetna ge. Leungit duit aing leungit 1 miliar kapendak deui koe aku kaget kitu eta. Bagaimana mungkin saya tidak kaget? Ucapannya apa? Bahasa Banten. Lu jual, gua borong. Lah. Lu jual, gua borong. Ini bahasa Jawara, ini bahasa preman ini. Waduh. Tersentak saya, kaget. Waduh, apaan nih? Nah, akhirnya saya bertanya, berpikir di hati. Yang dimaksud oleh Kiai ini, eluhnya ke siapa? Gitu. Terus yang harus dijual oleh si eluh ini apa? Nah, kemudian yang mau diborong itu apanya? Ini pertanyaan saya nih. Ucapannya ke siapa sih ditujukannya ini? Ini ucapan yang umum. Apa kaitannya dengan masalah nasab atau gimana nih? Masalah nasab kan sedang direaksi oleh banyak orang dari Duriat Wali Songo. Hampir semua Duriat Wali Songo dan muhibinnya ini pada ngomong di medsos, pada bereaksi di darat juga. Jadi saya bertanya, ini sebetulnya lu jual gua borong itu bahasa apa sih? Bahasa nangtang atau bahasa apa itu? Saya bingung ini. Kalau nantang siapa gitu? Nantang apa? Ngeborong apa? Ini tidak jelas. Saya tidak berani menghukumi. Sekarang ini banyak, bukan banyak ya. Sekarang ini ada kelompok yang membelotkan nasab. Lah. Akhirnya timbul kalimat itu. Lu jual, gua borong. Didiemin, makin songong. Lu jual, gua borong. Itu ucapan seperti itu. Kayaknya sangat marah sekali. Sangat tidak terima sekali. Tidak ridho. Waduh. Udah begitu, orang itu mengucapkan silsilah nasabnya dari keluarganya ke salah satu Sultan Banten, ke Sunan Gunung Jati lagi, Syekh Sarif Hidayatullah. Masya Allah, nepak tarang aing, nepak tarang aing. Aduh, geus bahasa lu jual gua borong geus deg-degan eta membawa nama baik Banten. Aduh, lama Banten. Ngomongkeun silsilah nasabna ka Sunan Gunung Jati. Aduh. Atuh aing khawatir bisi goreng piraku turunan Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati kitu ucapan yang akhlakna beda panggang daripada api. Masa seorang ulama dan turunan Sunan Gunung Jati Sultan Hasanuddin ucapannya seperti itu? Bukan ucapan seorang ulama, bukan ucapan seorang yang sedang mempersatukan umat, bukan. Ucapan justru akan membuat panas umat, gelisah umat, berpecah belah, tersinggung umat, merasa tertantang. Bagaimana mau bersatu? Dan yang jeleknya Banten dan nama Sunan Gunung Jati dan nama Sultan Banten. Masya Allah marwahnya. Jangan dianggap kecil, ini bahaya. Bahaya ini efeknya. Atas nama besar Banten dan nama besar, nama agungnya Sunan Gunung dan Sultan Hasanuddin. Di Banten ini banyak turunan Sultan Sunan Gunung Jati. Jarang keluar sampai begitu anunya
dalam keadaan emosi. Jelas sekali dibacakan nasabnya sampai Sunan Gunung Jati, di mana nasab Sunan Gunung Jati sedang berupaya untuk ditertibkan. Masya Allah, miris sekali saya. 2 poin yang saya sesalkan. Ucapan, lu jual gua borong dan bla bla. Kemudian mengapa tidak mampu menjaga nama baik, keagungan nama agungnya Sunan Gunung Jati dan Durihanya Sultan Hasanuddin dan mengapa tidak menutup itu dulu walaupun sembarangannya apapun. Mestinya itu masalah silsilah nasab nanti, nasab diri kita. Kalau penting memang pada saat tertentu di forum, bukan sedang di hadapan orang lagi marah. Ada apa ini? Nah, kembali lagi. Jujur aja, sampai sekarang nih saya masih bertanya-tanya. Yang dikatakan oleh Kiai tersebut, lu itu siapa gitu loh. Apakah lu itu seluruh Duriyat Wali Songo? Ataukah Haji Imad? Atau saya? Atau siapa? Lu jual gua borong. Lalu yang dituju oleh mereka ngejual apa? Ini pertanyaannya nih, ngejual apa nih? Orang itu yang dia tantang itu harus ngejual apa? Nggak paham saya nih. Apa ngejual apa ya? Batu? Atau ngejual kelapa ke dia tuh? Ngejual apa nih? Ini bahasa lu jual gua borong. Ini bahasa tang-tangan. Artinya ekspresi bahwa dia tidak takut pada orang tersebut. Mau apapun jadi, ibaratnya begitu. Diladeni gitu ibaratnya gitu. Waduh, keren ini. Bahasa yang sangat luar biasa ini. Muncul di Banten bahasa geus pamukasna ieu geus dari kelanjutan eta mah. Ini menarik sekali nih ucapan nih. Yang tentu itu ucapan itu walaupun dia tidak menunjukkan siapa, ya tentu ke muhibin yang dia tuju itu pun menimbulkan reaksi, merasa tertantang juga tuh muhibinnya tuh, karena banyak yang WA dan telepon ke saya, muhibin para Duriyah Wali Songo di Banten ini yang sedang bersembunyi, yang di hutan di mana banyak WA, banyak datang ke saya, merespon ucapan Kiai tersebut, yang datang langsung ke saya, merasa tertantang, merasa sakit, merasa hina, merasa sedih. Ketika ada bahasa seperti itu, mereka sudah menduga siapa yang disuruh ngejual ke dia akan diborong itu, mereka sudah tahu, menduga-duga mungkin ya, tapi kan nggak bakal jauh kemana. Ini mereaksi nih, mulai. Maka ternyata ucapan itu menjadi sebuah hikmah, disatukannya lagi nih Duriyat Wali Songo yang ada di batin yang tersembunyi, makin bersatu lagi tuh. Ada ucapan itu bukan makin takut, makin bersatu lagi, makin bertemu lagi saya dengan beberapa tokoh-tokoh nih yang sedang bersembunyi, yang turun-turun. Mungkin begitu juga daerah lain. Semakin Duriyat Wali Songo ditantang, semakin Duriyat Wali Songo dihina, jangan kira semakin pecah, semakin bersatu. Jangan kira makin takut, semakin berani. Yang penting jelas. Nah, lamun rek meuli naon gitu. Rek meuli kalapa tah, dijualkeun kalapa. Itu. Rek meuli batu, dijualkeun batu. Naon dia yang dijual. Mungkin seperti itu. Nah, seperti itu perumpamaan contohnya. Mungkin seperti itu menurut saya. Semua Duriyah Wali Songo itu sekarang sudah siap ngejual, asal jelas dulu. Dia beli batu, dibeli ku aing diborong batu dia, gitu kayak gitu. Hei Jahid, gitu kayak. Itu kan arek mah ya. Jadi ulah abu-abu, hei Jahid, jual ku dia batu dia, diborong ku aing dia jeung pabrik-pabrikna. Gitu kayak.
Kan jelas tah. Untuk samar dari kanyawan pan mana rijalna mana bancina. Mana nu siap meuli, mana nu siap ngajual. Ini sangat di luar dugaan. Sangat disayangkan kejadian seperti itu. Sampai sekarang, akibat ucapan kayak tadi, hampir semua Duriyah Wali Songo dan tokoh-tokoh Duriyah Wali Songo dan Wali Songo tersinggung, merasa ditantang. Hati-hati loh, hati-hati. Tidak semua orang tuh takut, terus enggak juga semua orang berani, terus enggak. Cek orang Banten mah dia sirem ge lila diinjek pan dia ngegel. Uta dinasieun ge jadi wani dia. Lamun ditangtangan bae mah. Komo teu salah-salah teuing batur. Kelanan. Dan saya nggak mengerti kenapa ya itu. Saya perhatikan dari dulu Oknum Habib senangnya nantang orang aja, ya. Oknum Habib, dan ini diikuti juga oleh yang non Habib, tapi Muhibin Habib, tokoh Muhibin Habib sama juga nantang aja. Kenapa sih motifnya nantang melulu tuh? Kenapa tuh? Masya Allah. Dan nantangnya bukan nantang, yuk nantang kita berlomba-lomba dalam sholat berjamaah 3 tahun 7 tahun, berlomba-lomba nantang puasa, berlomba-lomba menahan hawa nafsu. Saya lihatnya nantangnya arahnya mau arah ke fisik duel gitu, atau nantang apa lah ya gitu, seperti mau siap perang aja gitu. Apakah memang apakah memang itu sebagai bukti siap perang gitu, perang fisik? Siap perang fisik, apakah itu gitu ya? Perang fisik. Yang mudah sih bukan itu. Apakah yang dimaksud itu lu jual gua borong itu perang fisik tah? Apa ya? Ngadu jajaten tah naonnya? Naon ya? Allah bisa, saya tidak mau menduga menafsirkan. Cuman kalau itu tujuannya perang fisik, adu jajaten, aduh, masya Allah. Belum mesti jangan seperti itu. Saya mau ngomong apa ya, susah ya. Janganlah. Apalagi kalau yang ditantangnya Duriyah Wali Songo, aduh, janganlah. Jangan. Masya Allah, jangan ada bahasa nantang yang apalagi konotasinya tentang perang dalam fisik. Kenapa sebabnya? Gimana ya? Saya kira ini apalagi itu orang Banten ya dan yang lainnya. Saya tidak percaya kalau ada orang Banten atau siapa atau Duriyah Wali Songo yang tidak doyan ke perang itu, yang tidak doyan ke adu jajaten. Saya kira hampir semuanya doyan kok. Hanya saja mereka menempatkan kapan harus perang, harus jajan, siapa yang harus dihadapi. Tapi kalau masalah takut perang mah nggak ada kayaknya. Baik yang orang Duriyah Wali Songo yang di Banten maupun yang nggak ada. Semuanya siap kok. Semuanya siap. Yang penting jelas aja. Gitu. Terang-terangan. Dan jangan keluar-keluar di medsos gitu. Saya kira semua Duriyah Wali Songo siap. Datang aja ke rumahnya masing-masing. Nah, begitu. Yang saya tahu begitu. Begitulah. Jadi, kesimpulannya, jangan dulu menyalahkan tesis Haji Imad. Jangan menuduh Haji Imad sebagai salah satu sebab polemik nasab, bukan. Tapi tesis Haji Imad hanya sebuah akibat dari sebuah sebab Oknum Habib
yang ucapannya ngelantur, tidak punya tata krama, hantam kromo, terkhusus ucapan Bahara yang sudah mengacak-ngacak jantungnya Duriat Wali Songo dengan bahasa mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Itu puncaknya. Bukan ngacak-ngacak lagi dapur kami, tapi jantung kami hamperuna dicabut dengan rohna. Nah itu, jadi kronis akhirnya persoalan ini. Kronis tentang nasab Alawi, sehingga mereka menjadi betul tidak, sehingga mereka mendukung tesis Hajimat. Kecewa mereka. Kenapa kecewa? Ya wajar. Durya Wali Songo itu dari dulu sampai sekarang, termasuk saya, itu sangat memuliakan Habib, menghormati Habib, siapapun dia. Sangat percaya banget bahwa ini Durya Nabi yang harus dimuliakan. Sampai bela-belaan gampang, kurang banget, gampang aing Habibelan. Sampai bela-belaan merunduk-runduk, berjalan juga, langsung datang, langsung cium tangan. DP tawadu lah, handap asor kurang Banten, kurang kumaha eta. Tapi ternyata ada berita dalam penelitian itu tidak terkonfirmasi, kan kecewa. Udah gitu orang yang dia muliakannya memang lidah yang buat miris yang mendengarnya lagi. Doyan caci maki dalam hina. Nah, itu kan akhirnya membuat mereka luka. Ditambah lagi, lebih luka lagi ketika Bahar Smith mengatakan duit Wali Songo terputus. Nah, luka lagi. Ditambah lagi, luka lagi. Sudah mah luka seperti itu, sedang diselidiki benar atau tidak ucapan oknum Habibnya terkait nasab itu, bukan ditanggapi dengan ilmiah, ditanggapi dengan baik-baik, ya dibalasnya dengan marah-marah. Ya, belajarnya di kandang kebo, waduh, begal nasab, waduh, udah mulai tuh iblis, wah, nambah dong kalau begitu. Orang lagi sakit, orang lagi sedih, orang lagi ragu, ditimpa lagi api sedang panas, ditambah bensin oleh mereka. Bayangkan apa yang terjadi. Apakah bisa sabar kecuali orang-orang yang dituntun hatinya oleh Allah bisa bersabar? Cek aing teh tadi simet air rosa yang diincak mah ngagegel. Ya, nah itulah. Jadi kesimpulannya, berhati-hatilah bicara. Tidak semua orang takut kepada kita. Ya, jangan pamerkan kepongahanmu, ketakaburanmu di hadapan layak. Jangan kau merasa dirimu paling hebat, bagian jago, paling sakti. Belum tentu. Di atas langit ada langit. Jangan dikira di Indonesia nggak ada orang yang berani kepada kamu, kepada siapapun. Banyak yang lebih banyak lebih berani pada kamu. Hanya saja mereka punya etika, hanya saja mereka punya adab, hanya saja mereka punya kesabaran, hanya saja mereka menjunjung tinggi amannya Indonesia, kondusifnya Indonesia, menjunjung tinggi etika moral, menjunjung tinggi adab Islam. Dan justru merekalah yang menjaga agar tidak ada perpecahan umat, sesakit apapun hatinya. Mereka menjaga, padahal ucapan itu bagi mereka sebuah tamparan, sakit. Padahal hatinya berontak ingin ngeladeni tantangan model itu. Tapi justru mereka punya kesabaran, mereka bertahan, masih bicara baik-baik. Mereka lah sebetulnya yang memperjuangkan perkataan umat. Mereka yang disakiti, mereka yang ditantang. Tapi mereka tidak bereaksi secara frontal arogan. Bukan mereka tidak berani, justru mereka demi menjaga perkataan umat. Mencek orang Banten tema ngaladenan nu gelong sarua gelona kena. Mun teu mikir ka dinya malah lanjung.
Intinya itu untuk istilah. Tapi tadi mereka bukan tidak berani, mereka bukan tidak siap, karena mereka pun lahir dari darah perang, pejuang perang, gen perang, yang siap perang kapanpun dan dimanapun. Tetapi karena tadi ada batasan menjaga kondisi Banten dan Indonesia, menjaga nama baik Banten, menjaga perpecahan umat, mereka masih bertahan. Tapi jangan sering-sering seperti itu. Dulur ulah rostating seperti itulah, ulah rostating gitulah. Bising kena teka jagaan, ditahan ku halu 7 moal bisa, ya khawatir kena. Khawatir kena. Ya, ini jadi hal yang harus dipikirkan oleh kita. Jangan lagi ada ucapan lu jual gua borong. Itu sangat tabu diucapkan. Yuk jaga martabat Banten, yuk jaga martabat Duriat Kalisono, yuk jaga martabat Sultan Hasanuddin Sultan Banten Sunan Gunung Jati dengan akhlak kita, dengan ucapan-ucapan yang tidak membuat orang menjadi panas dan tersinggung. Tampakkan diri kita siapa dengan akhlak yang baik. Jangan pamer kesombongan, kegagahan, seolah kita paling hebat, paling jago. Jangan. Jadilah orang yang belajar untuk tawadu. Saya pun belum tawadu, jujur aja, belum tawadu. Saya tidak bisa tawadu, saya tidak bisa sabar. Tapi saya ingin belajar. Minimal saya tidak mengucapkan kalimat-kalimat cacian atau yang tadilah seperti itu. Nauzubillah minek, jangan lahir dari dia saya. Semoga ini penjelasan bisa dipahami oleh semuanya. Akhirul kalam, saya hanya berharap dan berdoa pada Allah. Allah ampuni saya, khusus diri saya. Juga ampuni semua pun, siapapun dia, warga negara Indonesia, umat Islam Indonesia, ulamanya dan siapanya. Allah ampuni dosa dan beri taufik hidayah. Dan menyadarkan kita, memberikan kita husnul khatimah, hati yang lembut, akhlak yang baik, rezeki yang subur, ilmu yang bermanfaat, wafat dalam keadaan husnul khatimah, disatukan umat Islam di Indonesia maupun di yang lainnya, bersatu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mendoakan, saling menghormati, saling menghargai untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Semoga ini dijabah oleh Allah, biiznillah, bikuatillah, bikudratillah. Astaghfirullahalazim min kulli dzambi wa atubu ilaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.